Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Kan itu dong. Iya. Tuhan tunjukkan aku yang jalan benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu yang saya perkatakan terus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya perkatakan. Tengah-tengah saya perkatakan itu. Saya kayak di alam lain. Saya lihat bukit. Di atas bukit ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, dan di bawah itu banyak orang juga pakai jubah putih. Yang di atas itu manggil saya. Ikutlah aku. Ikutlah aku. PowerPoint tadi, Pak An. Yang ikutlah aku tadi. Iya, Pak. Ini bawahnya. Ya, sebentar Pak. Lagi dicari. Ya. Ya, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, enggak selang berapa detik, Yesus itu di samping saya. Lalu saya berdiri, saya kaget, saya berdiri. Loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen, saya ngomong gitu. Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Aku membayang dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang, saya ngomong gitu. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang. Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya teman-teman, kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian yang begitu luar biasa dari seorang murtadin, yaitu dari Pak Khairul Anwar ketika dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Seorang murtadin ini merupakan seorang mantan preman yang sangat terkenal, bahkan mantan penjahat yang sangat ditakuti oleh orang. Dan kemudian dia meninggalkan semua kehidupan lamanya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan saat ini dia menjadi seorang pendeta yang luar biasa, yang memberkati orang-orang atas kesaksian yang disampaikan. Dan bagaimana kisah seorang murtadin ini dalam perjalanan spiritualnya sampai ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Apa saja yang ia alami, alasan apa saja yang membuat dia meninggalkan kehidupan lamanya dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkap dari Pak Khairul Anwar. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena saya lihat YouTube atau apa, tapi saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang tanya, kamu kok jadi Kristen, kok pindah agama Kristen, kok kamu kok murtad, kamu sekarang jadi kafir. Waktu pertama saya jadi orang Kristen itu, saya sempat marah dikatain gitu. Tapi setelah saya belajar Alkitab saya mengatakan, kasihlah musuhmu, ya toh? Terimakan dia. Wah, ini Alkitab ini keren sekali. Tapi saya pelajari lagi soal Alkitab itu, saya ngaji Alkitab itu, saya pikir-pikir gini, saya dapat hikmat pewahyuan yang luar biasa, bahwa kekristenan itu bukan agama. Agama Kristen itu tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan dunia akhirat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus itu tidak ada. Itu kalau menurut saya pribadi. Makanya kekristenan itu bukan agama Kristen, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, saya mau belajar melakukan. Itu yang dinamakan mengkaji kehidupan kekristenan. Saya punya ayat emas, Pak Yusuf. Ayat emas saya itu 1 Petrus 2, ayat 9. Ini ayat emas saya. Iya. Biar ayat emas ya, Pak? Iya. Ini ayat emas saya. Bukan. Iya. Ayat emas saya coba ditampilkan. Ya. Iya. Ini kita lagi tampilkan ya, Pak. Iya. Ini ayat emas saya. Saya bangga jadi orang Kristen pengikut Yesus. Bangga sekali. Iya. Ketika saya mendapatkan ayat ini, wow. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Wow. Amin. Ketika saya membaca ayat ini, wow Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan.
tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya ini dipilih Tuhan Yesus, bukan saya jadi Kristen. Saya ini maunya sendiri. Saya ini mau membuka hati, dipilih oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilih menjadi apa? Saya dipilih menjadi imam. Orang Kristen itu imam, panutan, contoh, teladan. Makanya kalau ada orang Kristen sedikit apa gitu, sudah disorotin. Memang imam itu panutan, contoh, teladan itu cuma sedikit, nggak banyak, ya kan? Makanya banyak disoroti, seperti saya itu banyak disoroti. Ya. Tapi saya tidak peduli Pak, disoroti. Pak Anwar, Apa? Pak Ya. Anwar, apa mungkin Ya, ya. kita tampilkan dulu video Bapak ya sebentar ya Pak, yang cuplikan itunya supaya Oke. mungkin penonton bisa lebih jelas ya, supaya Bapak bisa terangkan dari situ ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak, kita tampilkan dulu video yang bagaimana Bapak punya ini perjalanan hidup itu. Latar belakang. Ya. Ya, latar belakang ya.
Oh, haleluya. Begitu dahsyat ya Pak, kuasa Tuhan yang menjamah kehidupan Pak Hairul Anwar. Ya Pak, mungkin bisa diceritakan dari awal ya Pak, bagaimana latar belakang Bapak waktu masih kecil, sampai Bapak terlibat di dalam kehidupan, ya istilahnya kehidupan yang penuh dengan dunia hitam ya. Ya, ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, dari kecil Bapak bagaimana kehidupan keluarga Pak. Ya, Silakan Pak Anwar. saya baca ayat emas saya dulu tadi, sebentar. Ya, ya, Satu silakan Petrus Pak. saja. Satu Ya. Petrus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saya itu bangga. Ketika saya baca ini saya bangga. Tuhan, Engkau memilih aku di saat aku bejat, di saat aku rusak, di saat aku jadi di saat aku jadi penjahat, Tuhan. Di saat aku ketergantungan narkoba, ketergantungan seks bebas, ketergantungan judi, pokoknya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tuhan, Kau memilih aku untuk Kau selamatkan, Kau memilih aku untuk hidup kekal, Kau memilih aku untuk Kau berikan kerajaan yang tak tergoncangkan, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Terus dipilih menjadi apa? Orang Kristen itu dipilih menjadi imam, contoh, teladan. Teladan kita siapa? Yesus. Apa yang Yesus lakukan, saya harus melakukan. Imamat contoh yang rajani. Wah, yang rajani. Jadi imam panutan yang rajani. Saya dipilih menjadi anak raja. Raja segala raja yaitu Yesus Kristus. Ya, setuju, boleh katakan amin. Ya toh? Amin. Imamat yang rajani. Kalau saya anak raja itu punya kuasa. Musir setan demi nama Yesus. Ya toh? Pergi kemana? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Wow, keren Tuhan. Tapi supaya doa kita dijawab, imamat yang rajani punya kuasa itu, orang Kristen dituntut menjadi orang yang kudus, bangsa yang kudus, menjaga kekudusan, mutlak untuk salah diri orang Kristen. Kuduslah aku, maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak pernah ketemu dengan aku. Wow, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya jadi milik umat kepunyaan Allah sendiri. Saya jadi biji matanya. Keren sekali, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi saya dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Nah, gitu. Kalau sekarang saya dipilih jadi saksi Kristus, saya awalnya itu dari penjahat itu, saya itu kecewa dengan orang tua saya. Mulai bayi umur 8 bulan itu saya dibuang oleh orang tua saya. Coba itu Pak Yusuf, betul bawahnya ayat emas saya ya. Diserahkan ke orang apa bagaimana Pak? Saya diserahkan ke orang. Bawahnya lah itu. Sejak umur 8 bulan saya diserahkan orang. Saya ketemu bapak saya sebentar, terus nggak ketemu lagi sampai sekarang. Ibu saya sampai kemarin itu saya cari di Pemantang Siantar juga nggak ketemu. Bapak saya namanya Muhammad Legimin, ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Siantar. Sejak umur 8 bulan saya diasuh oleh ibu angkat ini. Setelah diasuh oleh ibu angkat, ibu angkat itu di Malang itu cukup orang berada. Tapi saya tidak mengalami kasih orang tua yang betul-betul saya dipeluk seperti anak-anak remaja, bayi-bayi yang lain. Jadi saya itu sering dipukulin, sering dihajar karena kehidupan di kedua orang tua saya angkat ini tidak harmonis. Harmonis. Ya, akhirnya kelas 5 SD itu saya sering dipukulin, ini yang bawa sendiri nomor 2 itu. Sebelah kiri itu saya sering dipukulin, mereka tengkar rame, saya dipukulin sampai keluar darah-darahnya, di kaki saya dipukulin sama sapu lidi sampai di kaki saya. Iya, saya langsung lari. Karena saya waktu itu ngomong sama orang tua saya, ibu saya itu, Bu, kemarin aku diajak ke Jember itu, Bapak itu masuk kamar ke orang perempuan, orang di kamar itu punya kalung sama seperti ibu, nggak taunya itu istrinya bapak saya yang di Jember gitu loh. Saya ngomong terus saya diajar itu, dipukulin sampai dilempar mangkok, terus saya minggat. Pas di SD itu saya sudah minggat itu ketemu pelacur, dan saya dipanggil pelacur itu, luka saya itu dibersihin dan dia ngomong sama saya, kamu diajar seperti ini, itu memang bukan orang tuamu yang asli. Orang tuamu asli ini. Saya sampai dikasih fotonya waktu itu. Waktu saya dikasih itu, saya berhenti nangis, dan saya langsung punya dendam kesumat. Awas, aku besok besar jadi penjahat, jadi pembunuh, aku cari orang tuaku itu.
lihat tak siksa nanti. Nah, dari situ kelas 5 SD saya sudah pergaulan bebas, saya sudah ngerokok, sudah ngerti seks ke tempatnya pelacur-pelacur, terus saya sudah mabuk, sudah ganja, makan pil koplo. Nah, untuk jarang di rumah sudah, kumpulan saya kumpulan preman-preman semua di Malang, kumpulan saya penjahat, pencuri, pokoknya orang-orang jahat. Jadi saya dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu. Terus saya kepingin bunuh diri, kepingin mati, sering saya bunuh diri, nggak mati-mati. Kalau sekarang hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan, ya kan? Nah, terus dibawa sendiri, next, nah, next. Jadi saya itu mengalihkan dendam saya, kepingin bunuh diri. Saya jadi pembalap jalanan yang suka taruhan, suka judi taruhan, balap liar. Balap liar saya menang di kontrak Suzuki, balapan di Suzuki itu. Nah, tahun 80 saya sudah menangan sampai terakhir 2000-an. Setiap menang balap, karena hampir setiap minggu saya balap pergi ke orang-orang pinter. Saya tusuk, keris, apa kikir semua saya masukin, saya supaya kebal, dan saya kalau jadi penjahat, ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa, terus jatuh dari motor enggak patah, begitu. Sampai kalau menang balap, uangnya saya pakai mabuk, main perempuan, judi, ngebosi anak-anak, teman-teman yang lain. Next lagi. Nah, next, nah itu, next terus, nah, next lah. Itu suaranya bisa dihilangin, itu suaranya keling-keling itu bisa dihilangin. Ya, itu saya pakai mabuk. Saya jadi pemabuk, bandar narkoba. Kalau sudah pinter balap, saya ngelatih anak-anak, teman anak buah saya itu jambret. Ya. Jadi jambret pokoknya menghalalkan segala cara gimana supaya kita ini dapat uang, supaya kaya. Nah, terus sampai jadi bandar narkoba. Next, bawahnya. Nah, jadi bandar narkoba. Nah, jadi bandar narkoba, saya sama istri saya yang pertama, saya suka mabuk, suka narkoba waktu itu. Dulu langsung saya masuk penjara. Next. Ya, ini saya di dalam penjara. Karena narkoba juga keluar masuk penjara. Waktu itu saya di penjara, saya jadi imam hari Jumat pakai kopiah putih. Sekarang dipilih Tuhan Yesus menjadi imam hari Minggu. Haleluya. Iya, dahsyat, luar biasa. Iya, kalau saya sekarang mikir-mikir gini, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus hari Jumat itu kematian Tuhan Yesus, hari Minggu kebangkitan dan hidup bersama Kristus. Hidup saya bukan aku lagi, dari Kristus yang ada di dalam hidup saya. Amin. Di dalam penjara saya tidak tobat. Di dalam penjara saya tambah nakal, tambah rusak, tambah bejat. Karena apa? Orang kalau mau baik di penjara tidak tambah baik. Karena apa? Di penjara kumpulan orang-orang bejat, ya akhirnya rusak semua, terkambir semua. Bejat keluar dari penjara. Next lagi. Next, Pak Yusuf. Iya. Keluar dari penjara kayak hantu, Pak Andrea. Karena di sana dapat ilmu-ilmu banyak. Ya, di penjara dapat ilmu-ilmu banyak. Ilmu supaya bisa ini, bisa itu. Karena penjahat kan semua banyak ilmunya. Ya kan? Keluar dari penjara, kami bisa nyetak ekstasi sendiri, bikin keracik sendiri. Akhirnya saya jadi bandar besar. Setelah jadi bandar besar, saya ada masalah. Masalah anak buah saya ketangkep. Setelah anak buah saya ketangkep, belum. Setelah anak buah saya ketangkep, saya itu marah. Orang yang laporin itu saya cari, saya kejar, mau saya habisin. Nah, setelah saya habisin, saya itu pulang. Pulang itu saya sholat tahajud. Saya langsung nyesel. Ya Allah, aku habis bunuh orang lagi. Aku capek ya Allah. Jadi penjahat ini aku capek. Ya Allah, kamu nyiptakan aku itu masa buat arnya neraka. Neraka dan surga itu ada ya Allah. Ya Allah, kenapa kamu ciptakan aku ini mulai kecil sampai umur 42 ini aku kok nakal. Di penjara pun aku dijulukin orang yang nakal, yang raja tega. Aku capek dari penjahat, aku capek dari mafia.
Waktu itu istri saya nikah siri itu sampai 13, Pak Yusuf. Luar Nggak biasa apa-apa Pak ya. dulu. Dulu kan nggak apa-apa 13. Tapi kalau sekarang istri saya itu 1, anak 2, karena istri itu diambil dari tulang rusuk. Kalau lebih dari 1 itu bukan tulang rusuk, itu tulang rusak. Iya. Ya, setelah itu saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Saya ngomong, ya Allah, aku ini capek. Kamu itu ada ya Allah. Kalau kamu ada, bentukmu itu kayak apa sih ya Allah? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya ini sering dulu cari keris, cari apa, pokoknya jimat-jimat supaya saya ini selamat. Ya toh, buat perlindungan saya. Yeah. Apa sih bentuknya itu ya Allah? Dan kalau kamu ada ya Allah, aku mau bertobat. Aku seringkali mau bertobat, tapi tidak bisa untuk memulai bertobat 5 tahun, bertobat, nggak rokok, nggak minum, nggak keluar apa-apa. Akhirnya nanti kumat lagi. Ya puji Tuhan, setelah mengenal Yesus, sekali bertobat, karena sampai hari ini pun, ya itu karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, bukan saya bermaksud bermegah diri, itu karena Yesus saya itu hebat. Ya toh? Jadi kalau saya sekarang kena rokok, dengar orang keluar kata-kata kotor, telinga saya itu sudah tidak bisa. Kalau ada orang rokok, saya itu langsung pilek, langsung batuk, saya menghindar. Nah, ya Allah, kalau kamu ada, ubah hidupku ya Allah. Mulai dari hal yang sepele, rokok, kotor, berzina, narkoba, ke diskotik, judi, mabuk, ubahan aku tidak mau itu. Aku kepingin seperti orang-orang biasa itu loh ya Allah. Yang jam 7 pagi kerja, pulang jam 4 dan kumpul sama anak istri ya Allah. Saya ngomong gitu. Kalau kamu ada, ayo tolong tunjukkan aku. Terus saya itu baca-baca. Di tengah-tengah baca-baca itu, saya itu baca surat Al-Fatihah yang di situ ada tulisannya Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Latina. Ya itu. Ketika saya baca Siratal Mustaqim, dada saya ini kayak adem nyes gitu, kayak ada sesuatu gitu. Jadi saya itu langsung saya wiridkan Ihdinas Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim. Yang artinya apa? Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Kan itu dong. Ya. Nah, Tuhan tunjukkan aku yang jalan benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu yang saya perkatakan terus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya perkatakan gitu. Tengah-tengah saya perkatakan itu, saya kayak di alam lain. Saya lihat bukit, di atas bukit ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, dan di bawah itu banyak orang juga pakai jubah putih, yang di atas itu manggil saya. Ikutlah aku. PowerPoint tadi, Pak An, yang ikutlah aku tadi. Iya Pak. Nih. Bawahnya. Ya, sebentar Pak, lagi dicari. Ya. Iya, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, enggak selang berapa detik, Yesus itu di samping saya. Lalu saya berdiri, saya kaget, saya berdiri. Loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen, saya ngomong gitu. Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa aku sembahyang dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang, saya ngomong gitu. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang next, kita coba. Biar pemirsa tahu bawahnya yang gondrong itu. Bawahnya next. Yang gondrong next tadi. Ya. Oke Pak. Next. Sudah kelihatan. Bawah, ya. Pemirsa biar tahu itu. Sebentar ya bawahnya Pak. Lagi. Klik. Ya. Nggak keburu-buru tadi. Nggak keburu-buru Pak, santai aja Pak, supaya penonton bisa jelas ya. Ya. Itu kejadiannya dengan mata telanjang ya Pak, waktu itu Pak? Di saat saya sembahyang, di saat saya baca-baca dengan mata telanjang. Bapak melihat bukit, terus kemudian Tuhan Yesus menghampiri Bapak gitu ya? Setelah beliau ngomong ikutlah aku, sekejap beliau di samping saya. Dan saya langsung ngomong, loh kamu kan Tuhannya orang Kristen, ngapain kamu datang ke sini? Saya kan sembahyang dengan cara saya seperti ini, ngapain kamu yang datang? Saya kamuin.
Begitu Itu kan saya di depan Bapak kan dinding ya Pak, waktu Bapak lagi sholat, itu jadi dindingnya itu gimana Iya. posisinya? Ya saya sudah nggak lihat dinding itu lagi. Saya lihat pemandangan kayak bukit itu. Gak taunya bukit itu kemarin ketika saya di Israel, bukit itu sama dengan bukit yang saya lihat itu bukit Sabda Bahagia, Pak. Oh, Waktu saya kemarin pergi ke oke. Israel. Jadi apa yang Hmm, saya langsung supir bisnya saya suruh berhenti, stop, 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 stop. hmm, Ada apa? Sebentar berhenti, saya tak turun. Langsung saya sujud. Saya, Tuhan, Engkau memanggil aku di atas bukit itu, Tuhan. Tuhan, hmm, kamu yang berdiri di tempat itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini nyata, Tuhan. Di Israel ini nyata, Tuhan. Berarti hmm, kekristenan itu memang nyata, real. Tuhan itu memang ada. hmm. Gitu. Pak Gitu itu. ya Pak ya. Iya ya. Kayak Jadi di dalam lain gitu, saya sopir busnya mau aja Pak disuruh berhenti ya. kan dekat loh dengan Tuhan waktu mengadakan mujizat itu kan dekat loh. Iya, Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu ya, kan dekat loh. Nah, Iya iya. mau, Iya. sebentar, stop. Langsung kan saya juga kenal sama siapa? Tour leadernya Terkait. yang orang Tour leader. Israel itu, tour guide-nya. Iya. Iya, tour guide-nya saya ngomong, stop, bentar. Aku itu di sini. Langsung saya itu bersaksi kepada mereka. Mereka ngomong, wow, dahsyat. Wow, dahsyat. Semua bilang gitu. Memang Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Amin. Ya, Pak. Amin. Ya, ya, ya. Nah, setelah Bapak dapat penglihatan itu, Tadi. ya, coba next lagi. Ya. Ya, setelah Bapak dapat penglihatan itu, Bapak bilang, kamu kan Tuhannya orang Kristen. Terus Tuhan Yesus jawab apa Pak sama Bapak? Dia senyum dan dia kata gini, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, beliau pergi. Beliau pergi. Saya nggak direkan lagi, baru saya sadar, langsung saya ngelipat sajadah saya, kopiah saya, sarung saya lipat. Saya langsung telepon anak buah saya yang ada di diskotik. Saya telepon, tolong siapin aku room yang bagus. Ceweknya 2 yang cantik-cantik, sabu-sabunya 2 gram, ekstasinya 10, minuman longelennya 2 gram. Dan minuman lagi 2 pitcher longelen. Saya pergi ke diskotik, di diskotik saya ngerokok, mulut saya pahit. Ganti rokok lagi, pahit. Rasanya nggak enak ngerokok. Saya nyabu, nggak terasa. Nggak on lagi. Makan ekstasi sampai beberapa butir, saya nggak on lagi. Saya dorong dengan minuman, nggak mabuk juga. Terus saya pesen perempuan 2, saya bawa perempuan saya peluk-peluk, saya nggak ada hasrat, nggak ada nafsu sama sekali. Di telinga saya ini cuma terdengar suara yang lembut, audible. Ikutlah aku. Gitu. Next, bawa lagi. Bawanya itu. Next. Nah, itu. Ya sudah itu. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Amin. Tapi saya waktu itu nggak amin, tidak percaya. Sedikit pun tidak percaya. Ditinggal pergi, langsung dia ngomong ikutlah aku. Nah, bawahnya next lagi, ikutlah aku. Nah, next. Setelah ngomong ikutlah aku, saya nggak percaya lagi. Saya pergi ke diskotik, next lagi. Nah, di diskotik, telinga saya itu audible. Ada suara gitu. Sekarang ngerti audible, kalau dulu nggak ngerti. Ada suara yang lembut berkata gini, ikutlah aku. Itu terus mengiang-ngiang di telinga saya. Akhirnya saya pulang dari diskotik itu, next. Saya pulang ketemu perempuan ini. Perempuan ini sedang makan di restoran. Nah, perempuan ini saya godain. Mau kemana kok cantik? Dia ngomong, mau ke gereja, Pak. Wah, mau ke gereja. Astagfirullahaladzim, dia ngomong gitu. Ya udah, ke gereja aja, saya ngomong gitu. Setelah itu saya duduk, saya memperhatikan perempuan ini. Perempuan ini kok cantik sekali ya. Saya lihatin perempuan ini kok cantik sekali ya. Tiba-tiba di belakang tembok ini ada suaranya yang lembut gitu. Tanyain, apa artinya kamu ketemu sama aku semalam, sama perempuan itu?
Saya pikir saya ini mabuk, saya ini on, ya toh, saya ini masih terkontaminasi obat. Saya ambil koran, saya baca koran-koran itu, saya hitung abjadnya A, B, C, D, enggak, tetap saya nggak mabuk. Suara yang sama, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Langsung perempuan ini saya samperin. Mau ke gereja? Iya Pak. Boleh saya duduk di sini sebentar mau tanya? Boleh Pak. Kalau orang didatangi Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatangi Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatangi Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Kapan? Sekarang. Mau. Saya diajak ke gereja waktu itu. Diajak ke gereja sama perempuan ini langsung begitu masuk, saya dengar kata-kata shalom, shalom, shalom. Saya ada kata-kata shalom itu hati saya itu rasanya kayak dingin, yang panas ini kayak di dalam air es di sini. Kok enak ya shalom, shalom. Terus saya dipeluk sama perempuan ini, dan perempuan itu katakan gini, kenalin ini keluarga kita yang baru. Saya dipeluk, dia ngomongin keluarga. Wih, orang ini kok bagus sekali ya, kok baik sekali ya, aku dikatain keluarga. Sedangkan orang di Malang, saya kan dulu tinggal di Malang, ya toh? Orang di Malang itu kalau ketemu saya itu jijik semua, karena mereka nganggap saya itu kotoran rakyat, dipanggil korak. Korak itu kotoran rakyat sudah ya toh? Kalau saya lewat gitu orang, apalagi keluar dari penjara itu orang sudah minggir semua, dipikir saya itu penjahat, ya loh. Iya. Dari situ saya tuh kok merasa enak di gereja, saya dipanggil keluarga. Begitu masuk sama perempuan ini, next. Ya, nah. Saya ke gereja potongan masih seperti ini. Tapi banyak di gereja-gereja kalau saya tanya gini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya orang ke gereja seperti ini boleh apa enggak? Mereka banyak yang ketawa. Wah, yang ketawa bertobat, saya bilang gitu. Loh, kenapa Pak? Tuhan Yesus, jangan kalau kalian lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi ini hatinya ini, mesinnya ini Android. Buktinya dari Kristus. Amin. Jangan dibenci. Orang seperti ini tidak boleh dibenci. Kalau ke gereja ada orang seperti ini kita peluk, kita rangkul. Karena apa? Penjahat butuh pelukan, butuh rangkulan. Ya toh? Butuh binaan. Butuh kasih. Butuh kasih. Ini kalau di jamaah Tuhan kasih Tuhan. Ini kalau ada Khairul Anwar tembel-tembel seperti ini di jamaah Tuhan. Wow, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya kan? Nah, makanya dari begitu saya masuk, saya diterima seperti itu, kok enak ya di gereja ini ya. Orangnya nggak sombong-sombong. Begitu masuk ada puji-pujian. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapak ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini saya umur 42, sejak umur kelas 5 SD sampai umur 42 itu saya tidak pernah nangis. Saya dikeroyok orang, dibacok orang, ditembak apa, saya tidak pernah nangis. Saya tidak pernah sedih. Tapi ketika saya bisa memanggil lagu itu, Bapak, aku mau hati itu Bapak. Aku mau kau ubahkan seperti itu Bapak. Aku mau hati itu Bapak. Ketika saya manggil Bapak itu, hati saya itu rasanya kayak terbuka. Saya mengalami kasih yang luar biasa. Dan saya malam hari itu hadirat Tuhan luar biasa. Saya dijamah Tuhan. Saya meneteskan air mata tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti. Bapak, aku mau hati yang itu, kau ubahkan yang baru Bapak. Aku mau yang itu Bapak. Aku mau ya Bapak. Saya kayak rasanya dipeluk Tuhan Yesus dari belakang seperti di lapangan hijau gitu, di rumput yang hijau saya dipeluk, rasanya enak sekali dan saya itu nggak mau lepas, saya itu nangis terus. Ketika saya nangis terus, firmannya itu juga pas. Next. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya nggak ditempelin. Dada saya nggak ditempelin. Tuhan, kalau kita aku nyiksa orang di penjara, merkosa orang, nyuduh orang, bunuh orang, itu salah. Itu bait Allah. Iya, itu bait Allah. Next lagi. Ya. Next lagi. Ya, sebentar. Tuhan, kalau gitu aku tatoan-tatoan seperti ini salah. Salah. Waktu itu saya kayak di alam lain. Ketika saya itu komunikasi, Tuhan, aku ini tatoan salah. Salah. Aku ini ngerokok salah. Salah. Ngerokok kan merusak bait Allah. Mabuk salah. Ini salah. Semuanya salah. Jadi semuanya saya itu mulai kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 42 tahun itu nggak ada yang benar. Nah terus yang benar yang gimana Bapak? Yang benar yang gimana Tuhan? Saya bilang gitu. Ini saya tatoan naga, sebetulnya itu mau saya penuhin seluruh tubuh saya. Tapi ini jelas ketika saya baca firman, ular kepala ular sudah diremukkan, saya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak seluruh badan. Tuhan Yesus saya itu memang luar biasa. Haleluya. Ya. Iya. Saya itu nangis. Terus yang benar gimana? Ikutlah aku. Bapak, aku tidak tahu caranya ikut engkau gimana Bapak. Aku tidak tahu. Saya nangis terus, nangis. Setelah saya nangis itu next, saya didoakan hamba Tuhan ini. Nah, namanya Pak Acong. Pak Acong ini sama istrinya megang saya, doain saya. Dan ketika saya didoakan, saya ini, orang ini kok tahu maksud saya di hati saya, orang ini doakan bahwa saya hidup saya mau menyerahkan totalitas bertobat nasuha untuk Tuhan. Orang ini tahu, orang ini kok tahu ya. Tambah nangis saya. Kalau didoakan selesai, ada puji-pujian. Mujizat itu nyatain. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di tengah-tengah orang pujian itu saya berdiri dan saya berteriak, Tuhan, kalau ada mujizat itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, rokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, mabuk, judi, diskotik, karaoke, aku nggak mau semua, aku mau ninggalin itu, ubah hidupku. Dan kemarin aku habis berantem, aku nggak mau orang itu mati, dan aku nggak mau di penjara. Gimana caranya? Tolong aku Tuhan. Aku mau mengikut engkau. Saya tunjuk-tunjuk itu. Selesai ibadah, pulang, saya sama perempuan ini. Next, ya saya sama perempuan ini baru keluar dari ibadah, saya ditelepon papi saya. Bro, di mana? Papi saya ini papi mafia saya. Bro, di mana? Dan lagi di sini, Ping. Oke, cepat kamu pulang. Ngapain, Ping? Orang yang kamu bunuh tadi malam nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh, kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, dibunuh katanya. Langsung tak matiin handphonenya. Saya ngomong sama perempuan ini, orang yang aku bunuh tadi malam nggak jadi mati deh. Pak, kalau gitu Bapak dapat mujizat. Bapak mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja. Hari Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik, ke karaoke, mabuk, jualan narkoba, ambil setoran narkoba. Sabtu malam Minggu saya tidak pergi kemana-mana. Saya ada di rumah, nyiapin baju, nyiapin celana, nyiapin sepatu, setrika baju, setrika celana. Besok mau pakai baju apa, celana apa, sepatu apa. Kayak saya kepingin ketemu dengan pacar saya. Nah, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Takut kalau saya itu ketinggalan ke gereja. Begitu saya hari Minggu saya bangun sudah pagi, jam 5 itu saya tiap malam Minggu janjian sama perempuan, sama cewek-cewek di diskotik, mabuk. Nah,
Cewek itu telepon saya, hey Beb, morning, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah mabuk semalaman. Kenapa kamu tidak datang? Aku tidak mau datang lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja. Hah? Ke gereja? Hei, namamu Khairul Anwar, dan kamu bukan orang Kristen. Ngapain kamu ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, aku tidak mau ngebom gereja. Aku boleh cerita sama kamu sebentar? Oke, cerita. Saya cerita bla 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 bla. Wow, itu dapat miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Setelah itu, oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya gitu. Saya nggak tahu, baru pertama kali ke gereja. Oke, nanti kamu pulang gereja, jemput aku sedang mabuk, ayo nanti kita berzina, nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke, begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Jemput perempuan itu, next tadi, perempuan itu, ya perempuan ini saya jemput, saya duduk nomor 2 di belakang hari Minggu. Disuruh duduk di depan, saya nggak mau. Saya duduk nomor 2 di belakang. Karena dekat pintu, kalau ada apa-apa, saya cepat larinya. Ujian, penyembahan, firman, saya nggak dapat apa-apa. Hati saya ini kosong. Tapi begitu Pak Pendetanya naik ke atas mimbar, Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, dia mau doa berkat, disuruh angkat tangan semua, saya nggak angkat tangan. Saya lipat tangan. Dan saya lipat tangan itu sambil ngomong di dalam hati saya, ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama kalau doa. Aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Pak Pendetanya turun dari mimbar, nyamperin saya. Dipegang kepala saya sama pundak saya. Ditengkinglah saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kalau Tuhan Yesus ngerti. Dari situ saya bertobat. Saya didatengin Tuhan Yesus, dia menampakkan diri, saya belum percaya. Dia mengadakan mujizat, saya belum percaya. Begitu dia membaca isi hati saya langsung percaya. Saya next, ya, ke pendetanya minta dibaptis. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Akhirnya saya minta dibaptis sama pendetanya. Pak Pendeta, kenalkan, nama saya Khairul Anwar, saya dipanggil Ilum, saya dipanggil Irul, saya dipanggil Tembel. Saya bejatnya orang bejat, saya rusaknya orang rusak, saya nakalnya orang nakal. Ya benar tadi, memang saya banyak ilmu-ilmunya, dan saya banyak, benar tadi saya mau ngomong, saya pulang, kepingin ketemu pacar saya, dan saya mau berzina. Mulai hari ini pacar saya putus, dan saya mau mengikut Yesus, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya mau bertobat, mau dibaptis. Pendetanya ngomong, nggak bisa Pak. Loh, kalau nggak bisa gimana Pak? Harus ada pengajaran gini. Sampai berapa lama? 1 bulan paling enggak. 1 bulan Pak, saya ini penjahat Pak. Saya ini nggak punya waktu untuk belajar Pak. Nanti malam kalau saya ditembak polisi, saya mati nggak masuk surga. Yang dosa Pak Pendeta, saya ngomong gitu. Akhirnya Tuhan itu baik, ya kan? Tak tunjukin senjata gini, pendetanya langsung saya itu dibaptis. Next lagi. Minggu berapa itu? Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, setelah saya dibaptis, keluar dari kolam baptisan itu, ya ilmu-ilmu saya itu rontok, nggak usah pelepasan rontok. Karena apa? Saya mau dengan hati, saya itu mau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ketika saya dibaptis, menyerahkan hidup saya itu sungguh-sungguh. Begitu saya diculupin gitu, keluar dari kolam baptisan itu, saya ini kayak enteng semua, ilmu-ilmu saya kayak rontok semua, dan saya itu tanya, lupa sampai saya itu lupa sejenak, dan saya itu tanya sama pendeta saya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Hah? Khairul Anwar. Pak Pendeta, saya kan sudah Kristen, saya kan sudah percaya Yesus, saya kan sudah dibaptis. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar? Pak Pendeta, nama saya diganti saja. Diganti siapa Pak? Markus, Matius, yang ada us-usnya gitu loh, kayak orang-orang Kristen gitu. Pendetanya. Yang ada us-usnya kan keren loh. Iya. Nama pendetanya nggak boleh. Nama pendetanya nggak boleh. Pendetanya ngomong gini, Pak, nama Bapak nggak boleh diganti sama Tuhan.
nama Bapak tetap Khairul Anwar, nanti Bapak mau dipakai untuk apa gitu. Wah, saya nggak ngerti dipakai apa. Oke, Pak, sebelum Bapak keluar dari kolam baptisan, Bapak berdoa. Akhirnya saya berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Aku percaya, aku bertobat, aku dibaptis. Dan sekarang aku menjadi pengikutmu. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau, Tuhan? Di telinga saya audible, lembut lagi. Tinggalin harta bendamu semua, dan perempuan-perempuan itu tinggalin semua, kamu pergi ke Malang. Saya bilang gitu. Nah, kok ditinggal semua? Hidup sudah enak, sudah nyaman, kok ditinggal semua? Enggak, saya nggak mau. Beberapa hari saya bergumul diam aja. Terus saya ngomong gini, Tuhan, yang bener kok, masa aku disuruh ninggalin harta benda dan perempuan semua itu? Iya, tinggalin semua. Dan kamu pergi ke Malang. Jangan bawa apapun. Akhirnya saya putuskan, saya pamitan sama istri saya yang nikah siri itu, saya menjadi pengikut Kristus, saya sekarang jadi orang Kristen, mereka maki-maki saya. Oh, dasar murtad, kafir, orang edan, orang gila, harus dimaki-maki. Itu cara Tuhan untuk supaya saya pergi meninggalkan mereka, ya kan? Kan nikahnya nikah nggak resmi, nggak ada surat-suratnya, ya kan? Nah, Nikah siri berapa orang Pak semua nikah siri Pak? 13 lah. Oh 13 ya Pak ya. Kalau belum nikah sama Tuhan Yesus bisa nambah lagi ya Pak? Alhamdulillah, tinggal itu kan itu Pak, kasihan. Ya. Karena istri saya ini sekarang baik, dia pendoa, penopang saya. Jadi dia nonton sambil berdoa dengan anak-anak saya, Pak. Ya. Dahsyat. Puji Tuhan. Dia lagi nonton gitu sama anak-anak saya. Dia sambil berdoa terus supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan saya. Ya kan? Amin. Setelah itu saya pamitan, saya tinggal semua dan saya bawa duit 100.000 rupiah. Uang itu minta, bukan hasil duit saya, minta ke orang jualan teh botol. Aku minta duit 100.000 rupiah. Dikasih. Setelah dikasih, saya tolong anterin saya ke terminal bis. Setelah saya di terminal bis, saya berdiri, saya ngomong, Tuhan, aku ikut engkau. Aku bawa baju satu, celana satu, sandal jepit, bawa duit 100.000 rupiah. Bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau. Hancur apa? Berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya naik bis. Supir bisnya tahu saya semua, jadi saya itu nggak bayar. Supir bisnya tahu, karena saya tahu orang nakal, dan saya dulu juga sama istri saya yang pertama punya pompa bensin di dekat terminal itu. Nah, terus mereka bos bareng pulang. Jam 4:30 pagi saya sampai kota Malang, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sekarang sudah di Malang, aku sudah nyampe. Terus apa yang harus aku lakukan untuk engkau Tuhan? Di telinga saya audible lagi, lembut lagi. Jual bakso sama mie. Jual bakso Tuhan? Masa aku ada orang kaya, aku pembalap, ya kan? Suruh jual bakso. Enggak, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya ngambek saya. Loh, harga diriku di mana Tuhan? Aku ini utang temanku kaya-kaya, boleh. Aku ini ngelatih balap bisa, ngorek mesin bengkel bisa, jual apa bisa, ini bisa. Kok disuruh jual bakso? Saya berpikir jualan bakso sambil bawa gerobak. Nah, kalau saya biasanya naik trail, naik motor besar, sekarang disuruh bawa rombongnya bakso, gerobaknya bakso. Apa enggak diketawain ayam? Apa enggak diketawain orang seluruh dunia? Saya pikir gitu. Harga diriku di mana Tuhan? Harga diriku, saya ngomong gitu. Tapi pembelajaran buat saya, ketika jadi pengikut Kristus, harga diri kita sudah tidak ada. Harga diri Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu yang Amin. Wah, itu luar biasa. Jadi memang kalau jadi orang Kristen, memang kita dihina, dicaci, dimaki, dikucilkan. Itu sudah saya alami. Begitu saya disuruh jual bakso, Tuhan, aku jual bakso dengan modal 100.000 rupiah, ini bisa Tuhan. Bisa, ternyata Tuhan. Next. Iya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keren banget. Amin. Makanya harta itu udah tinggal, perempuan itu udah tinggal, karena apa? Yesus aja mau berkorban untuk saya, masa saya nggak mau berkorban untuk dia? Amat sangat keliru. Saya tinggal semua. Next lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next lagi. Transformasi dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Dipakai, boleh saya pinjam, boleh tak pinjam. Terus boleh pinjam panci, boleh pinjam mangkok. Ada orang jualan bakso, saya pinjam. Bakso sini, aku pinjam mangkoknya. Dipinjemin 4. Karena apa? Tukang baksonya takut kalau saya ini marah-marah. Karena saya preman. Jadi mangkok 4, sendok garpu 4, terus dipinjemin kompor jelek, terus panci jelek, wajan jelek, etalasenya dari rokok, bekasnya rokok gitu jelek semua, saya cuci semua. Mau jualan apa atau Mas? Mau jualan bakso, diketawain. Orang kalau saya lihat jualan bakso, diketawain. Wah, Tuhan, aku sudah pinjam semua ini Tuhan. Aku jualan, pancinya panci kecil, wajannya kecil. Wah, kalau orang jualan sudah nggak mufakat lagi, dilihat itu nggak menarik sama sekali. Nah, Tuhan nyuruh saya ke pasar, akhirnya saya pergi ke pasar, saya usaha, Pak, mau puluhan baksomu ini, oh udah bisa, baksoku mahal, ini kamu pergi ke sana, seleb, minta ajari di sana, akhirnya saya ke Selepan, minta diajarin bikin bakso, akhirnya bisa, diajari suruh bumbunya pun diajari juga lupa, begitu pulang, saya bikin bakso. Begitu saya bikin bakso, bikin pentol gini, orang lewat gitu, saya di pinggir jalan dikatain, tembel edan, katanya. Saya di Malang kan dipanggil tembel. Tembel edan, anak itu edan. Tahu edan? Edan tahu, Pak Yusuf? Iya, tahu Pak, tahu. Ya, tembel gila ya. Edan. Saya nangis, bercucuran air mata, saya nangis. Dan memang gak edan gimana, panci gak punya, semua gak punya, itu pinjem semua, apa gak edan jualan bakso. Akhirnya saya ngomong, Tuhan Yesus, aku kan jual bakso, engkau suruh toh, aku kan gak edan toh Tuhan. Nah, Tuhan itu menyinari saya dengan wajahnya, memberi kasih karunia dan memberkati saya. Dan saya memberi kekuatan, dan saya itu kuat, saya bikin bakso terus, akhirnya bakso saya kasih merek bakso Cuimi Edan. Next lagi. Cuimi itu mie khasnya Malang, Pak Yusuf. Iya, Cuimi Edan, khas Malang. Silakan mampir, nanti makan di sini, tidur di tempat saya, Pak Yusuf, ya. Baksonya ini. Terus next lagi. Nah, tangan yang biasa buat mukulin orang, buat nyiksa orang, sekarang menjadi saluran berkat. Ini pinter masak sekarang. Bikin mie sama bakso Hauce Senjimping, enak edan. Oh, haleluya. Haleluya. Orang mengatakan, saya juga tidak pernah berpikir, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan. Yang 100.000 rupiah, yang orang saya sendiri tidak mungkin bikin bakso. Next. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ini keren. Amen. Ayat ini keren. Nah, next. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ini Pak, yang awal. Saya jualan awal di Bandulan. Nah, terus next lagi. Nah, Jogja. Ini udah berkembang ya, Pak? Puji Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau kita di dalam Yesus Kristus, nggak usah minta, Tuhan sudah mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Kan gitu, Pak? Next lagi. Amin, betul, Pak. Next. Saya doanya nggak pernah minta berkat, Pak. Saya doanya minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan, Pak. Ya toh? Oh, dahsyat. Saya tidak pernah minta doa berkat. Enggak, Tuhan. Bagi saya, ikut Tuhan Yesus modal saya cuma 100.000 rupiah. Tapi kalau saya sekarang bisa beli handphone harganya 1 juta, sama ikut Yesus saya sudah untung 900. Dan saya hidup, itu sudah untung. Memberitakan Injil, itu sudah upah bagi saya. Kan keren tuh, sama Yesus. Ya. Next lagi. Itu anak-anak Indonesian Idol itu. Ke tempat saya. Terus next lagi. Idol tadi, Pak ya? Next. Ya. Next terus.
terus next ya, terus next terus ya. Ini Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Next terus Dahsyat. terus next terus terus Oh, ini yang di dahsyat Tuhan Balikpapan. Yesus. Ya, next lagi. Ya, jangan cuman orang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lihat berkatnya aja. Berkat itu mengiring. Yang penting adalah firman Tuhan ini. Ya toh? Firman Tuhan ini yang penting. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Terima berkat ini. Kan gitu ya, Pak? Amin. Nah, Betul. tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Next, Pak. Amin. Ya, next. Preman diselamatkan Tuhan jadi saksi Kristus akhirnya. Preman diselamatkan Tuhan, Ya. ini jadi pelayan Tuhan. Next lagi. Nah, itu apa? Apa, Pak? Mantan penjahat bertato Judulnya yang apa? bertobat, ya, mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Oh, Tidak ada haleluya, yang Tuhan mustahil Yesus. bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan ya. Ya. Next lagi. Amin. Next. Nah, hidup saya ini sekarang untuk Kristus. Untuk siapa lagi? Hidup saya biar di sisa hidup saya mau jadi terang dan terang, bermanfaat bagi orang lain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Orang Kristen itu harus bekerja dan memberi buah pertobatan, buah roh itu biar nampak. Itu menjadi orang Kristen yang radikal, yang militan. Bukan yang radikal militan membunuh diri, tapi ini melakukan firman ini. Biar buah kekristenan kita itu nampak. Jadi orang Kristen dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin. Ya. Amin. Nah, next lagi. Jadi kalau saya itu tidak nganggur, bekerja. Nah, bekerja gini, kalau saya dapat uang dari jualan bakso tadi, ada orang franchise, ada saya ngumpulin nabung supaya saya bisa pergi ke pedalaman-pedalaman, memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Saya pergi kemana-mana, tidak ada sponsor, Pak. Saya tidak ada sponsor saya cuma bikin proposal, saya minta sama Tuhan Yesus, Bapak, Engkau yang sudah memilih aku, Engkau yang memperlengkapi aku, Engkau yang mengutus aku, dan Engkau yang semuanya sudah Kau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus berangkat, sampai saya pergi ke pedalaman-pedalaman gini, saya berangkat bawa duit, pulang habis semua sama tim saya, sampai kepingin beli soto 20.000 itu loh, tidak bisa. Itu di luar pulau. Ya saya nggak minta siapa-siapa, saya minta Bapak saya di surga, cuma saya berdoa, Bapak, uangku habis, ini nanti naik pesawat nggak tahu duitnya dari mana, perutku lapar, aku kepingin soto, aku nggak punya uang, ini temanku tak mintain 20.000 aja nggak punya uang, aku minta itu Bapak. Tiba-tiba saya waktu berapa bulan doain orang di Jerman, dia tuli, mabuk, punya masalah keluarga, saya doain, ditelepon, tiba-tiba nggak ada suaranya, saya matiin. 1 jam lagi dia telepon saya, Mas, saya kok terjatuh di doran Mas Tembel. Wah ya nggak tahu itu diurusin sama Roh Kudus kamu di Jama. Tapi sekarang telingaku sembuh, gitu. Telingaku sembuh. Mas, tolong aku doain, aku punya pekerjaan. Akhirnya saya doain, punya pekerjaan. Bener 1 minggu dia bekerja yang dia senengin. Nggak taunya apa. Hari gajian pertama itu dikasihkan saya yang lapar, kepingin soto 20.000, dikirimin duit euro, akhirnya bisa beli soto sama gerobaknya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amen. Tapi diuji dulu masuk pedalaman sampai lapar-lapar, jalan 3 hari 3 malam itu. Next lagi. Rupanya memberitakan Injil. Next lah itu. Nanti yang pemain keyboard itu bawa keyboard masuk hutan, nyebrang sungai gitu 3 hari 3 malam itu. 12 kali ke sungai gitu. Nah, ini pelayanan saya. Jadi kalau saya dapat dapat uang, pergi naik pesawat sama tim, itu bayar-bayar sendiri begini. Yang dibiayai oleh dari hasil bakso ini. Saya yang enggak pernah saya pikirkan. Next. Ya, itu masuk hutan-hutan itu. Next lagi.
Nah, jadi hamba Tuhan itu tidurnya di hotel gini. Ini hotel saya, hotel menanti mentari pagi. Bintang 7 Pak ya. Iya, ini bintang banyak ini Pak, bintang berbintang-bintang itu Pak. Itu aja saya Bintang bintang di kaki itu langit bisa Pak. tidur nyenyak. Iya, ini berbintang-bintang ini. Nah, kalau saya punya uang, saya keliling dan saya pergi ke Papua kan kadang-kadang biaya sendiri. Sampai ada Ya. hamba Tuhan yang ngundang habis KKR gitu, saya ditinggal di jalan, ditinggal pulang, saya nggak diurusin kok. Banyak seperti itu. Tapi kalau saya nggak lihat Tuhan, saya kecewa kalau lihat manusia. Ya toh? Tapi walaupun saya ditinggal, yang penting Injil sudah saya sampaikan, firman itu pasti benih itu bertumbuh. Nanti di situ banyak Amin. orang dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya memang pelayanan bagi saya. Pelayanan itu memang keluar, mengeluarkan uang, ya kan? Bukan menerima, keluar gitu. Makanya banyak orang yang nggak mau ikut pelayanan saya karena apa? Karena buang-buang duit. Orang mati saya nggak bawa duit kok. Ya kan? Saya ikut Yesus modal 100.000 rupiah memberitakan kabar baik ini kan itu suatu gaya hidup saya. Ya, next lagi. Nah, saya ke penjara-penjara ini penjara di Manokwari, di Sorong, di Wamena, di pokoknya keliling apa? Papua. Next lagi. Ya, next lagi. Nah, itu di Timur Timur. Nah, saya itu senang kalau ngabarkan Injil itu, saya itu pakai kaos ini. Saya nggak mau, sebetulnya nggak mau pakai jas-jasan. Ini tadi jas disuruh pakai sama siapa? Pak Rey. Pak, Bapak pakai kaos. Iya, pakai kemeja aja Pak. Nggak wis ini tak tutupi jas. Karena apa? Karena apa? Ini kaos partai saya. Iya, Bang. Saya dipromosi Yesus, ini partai saya. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga, kan begitu loh. Ini masalah. Nanti saya disuruh ganti pakai kemeja. Jadi ini saya sebetulnya panas. Gini nih panas. Dibuka aja Pak kalau panas Pak. Sorry Pak. Dibuka aja Pak. Dibuka aja Pak. Biar nggak panas. Ya Tuhan Yesus nggak baik. Nah, gitu loh. Saya kemana-mana pakai ini. Aku milik Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Ya loh. Di belakangnya pun ya seperti ini. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Saya deklarkan, memang ketika mengikut Yesus, kita melakukan firman, jaminannya pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Nah, next. Jadi saya pelayanan ini. Next lagi. Nah, kalau dipanggil Khairul Anwar yang datang kan saudara-saudara kita loh Pak. Saya senang ngabarkan Injil, ngabarkan kebaikan Tuhan Yesus itu di luar gedung. Bukan di dalam gedung. Kalau di dalam gedung, itu sekarang nangis-nangis, KKR nangis-nangis, haleluya, haleluya, Sabtu, Minggu, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu lagi, haleluya, haleluya orang ya. Tapi kalau saudara-saudara kita ini dijamah Tuhan, mereka menjadi orang yang militan, yang radikal. Karena apa? Dia nemu sosok kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus. Amin. Kan gitu Pak. Nah, karena apa? Dia dijamah ketika sakit, saya berdoa, saya tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit, kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, apapun sakit penyakitnya ketika tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Next lagi. Mereka sembuh ya nggak saya paksa untuk ke gereja untuk apa, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Pokoknya bagian saya untuk menabur aja, yang menumbuhkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin juga. Amin. Ya. Nah, next lagi. Nah itu sembuh langsung seketika itu sembuh. Nah ini yang lumpuh. Next lagi. Berjalan. Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya itu luar biasa. Makanya saya sama Tuhan Yesus itu doa saya cuma gini, Tuhan Yesus, I love you. Doa saya cuma I love you. Aku cinta padamu, aku jatuh cinta sama kau. Tuhan Yesus, kan gitu loh. Next. Nah, ini anak yang tuli, gak bisa jalan, langsung disembuhkan Tuhan. Next lagi. Nah, itu langsung bisa jalan. Next lagi. Next lagi yang lumpuh berjalan. Itu kuasa Tuhan Yesus semua. Zaman Roh Kudus semua, bukan saya. Next lagi. Nah, yang datang saudara-saudara kita.
Ya kan? Karena apa? Kalau dulu nama saya ganti, bener-bener saya ganti Markus Matius yang ada us-usnya, mereka nggak mau datang. Ya kan? Tapi kalau namanya Khairul Anwar, mereka datang. Ya Mbak, itu juga saudara saya. Ya Mbak, nah kan Amin. saya dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Saya nggak suruh gereja, nggak saya suruh ke gereja mereka. Ya Mbak, iman wajah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin doa saya. Itu loh, ya. Yang mau cerai jadi gak jadi cerai. Itu pokoknya karya Tuhan itu luar biasa. Next lagi. Next lah, preman-preman gini bertobat, sudah nggak ngerokok, nggak mabuk, akhirnya ikut jualan bakso, jualan mie dengan saya, gitu. Dan saya lupa sebentar, Pak Yusuf, saya tadi dikasih Tuhan talenta untuk bikin mie dan bakso. Saya juga mengajak hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada, atau siapapun ketika Anda tidak bekerja, saya mau join dengan Anda. Kalau orang lain franchise dengan saya 150 juta, saya dengan hamba-hamba Tuhan gratis untuk pelayanan Anda. Oh, haleluya. Ya, nah, berkat luar biasa Pak ya, buat hamba Tuhan. Silakan. Iya, biar hamba Tuhan itu nggak gini. Benar apa enggak? Kalau mengandalkan manusia gini, kita kecewa. Apalagi kalau mengandalkan PK. Benar apa enggak? Kalau mengandalkan PK kecewa. Misalnya, saya pelayanan pergi keluar pulau. Iya kan? Tiket pesawatnya berapa, bensinnya berapa, hotelnya berapa, PK-nya sampai kita nanti bisa utang-utang. Kan dari namanya sejahtera, iya kan? Kita bekerja, kita jualan mie, jualan bakso, nanti bisa menjadi saluran berkat. Haleluya. Haleluya. Kan gitu, Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau join dengan saya nanti saya bantu. Ya toh, nggak usah bayar, hamba Tuhan, gratis, karena saya dapat dari gratis dari Tuhan juga untuk salurkan untuk Anda, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, terus Pak, next lagi. Ini teman-teman penjahat yang di penjara-penjara, terus next. Nah, itu orang buta melihat. Next, itu karya Tuhan semua itu. Next lagi. Nah, saya kalau berdoa cuma nangis. Nah, ini juga orang buta langsung malam hari itu melihat. Next lagi. Nah, itu teman kita Polo pelawak itu. Dulu paru-parunya keropos, sekarang ikut pelayanan. Dan saya berdoa buat Polo dan Ribut, dan dia sembuh sampai hari ini. Tuhan Yesusku itu memang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, jadi saya itu keliling kemana-mana. Kadang-kadang kalau saya itu pesawat di delay, saya itu tidak pernah marah. Di delay saya mengucap syukur sama Tuhan. Katanya kan harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya toh? Itu yang dikenaki oleh Tuhan alam. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih pesawatnya di delay. Mungkin kamu punya rencana yang indah, baik buat saya Tuhan. Silakan Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur. Sampai jam berapapun aku tidak tanya. Mungkin aku di sini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kamu suruh menjadi saksimu. Saya keliling. Keliling ketika pesawat di delay itu keliling. Saya sering bersaksi. Tiba-tiba ada orang duduk di pojok sana pakai kursi roda. Ibu Haji itu. Saya tanya, Bu Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Bu Haji? Mau berobat ke Kalimantan. Kenapa Bu? Saya tidak bisa jalan. Sudah lama Bu, 2 tahun. Oh, Bu, saya boleh berdoa buat Ibu. Tapi doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, Ibu disembuhkan hari ini. Mau, hari ini Ibu sembuh, dalam nama Yesus, saya ulang. Mau, katanya. Begitu mau saya doakan, saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, orang ini mau didoakan. Tapi aku minta kuasa-Mu, minta mujizat-Mu. Aku ini bukan apa-apa. Tapi ketika aku tumpang tangan atas orang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat ini Tuhan. Sebelum saya ngomong gitu berdoa, saya di audible lagi. Jangan didoain dulu. Tanya sama suaminya ada masalah apa. Wah, langsung, Bu, maaf sebelum saya berdoa buat Ibu, saya boleh tanya, Ibu punya masalah apa dengan Abah? Nangis. Next, Pak. Next. Nah, ibunya nangis. Ini yang moto anaknya. Anaknya 3 orang, laki-laki 1, 2 perempuan. Dan dia ngomong gini, loh, Bapak yang di TV itu ya? Bukan, saya bukan yang di TV. Iya, saya sering tahu Bapak di TV katanya, di YouTube. Oh, mungkin. Sudah diam aja, saya tak berdoa buat ibumu. Boleh toh? Boleh. Nah, difoto saya sama anaknya ini.
Begitu ibu ini, Bu Haji ini, telepon, saya suruh telepon suaminya, rekonsiliasi, minta maaf-maafan, abahnya juga gitu minta maafan, langsung saya telepon, Bang, maaf ya, mohon izin saya berdoa buat ibu, boleh? Boleh Pak, boleh, oke, boleh saya berdoa dengan nama Tuhan Yesus? Oh boleh. Saya izin beliau, langsung saya tumpangi tangan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamaah sembuhkan, normal dan berjalan. Akhirnya di bandara mengalami mujizat dan orang itu berjalan. Next. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ini berkah. Haleluya. Nah, pandemik ini bukan virus, kalau saya ngomong enggak, bukan virus yang bahaya. Virus bahaya itu yang kemarin MERS gitu. Ya toh Pak gitu. Ya. Iya, MERS betul, itu Pak. yang bahaya. Ya. Kalau pandemi COVID ini saya pikir ini flu biasa tergantung kondisi tubuh kita. Ya toh? Tapi saya tidak pernah khawatir karena firman Tuhan mengatakan biar 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, aku telah berdiri menontonnya. Tapi Tuhan, aku nggak mau menonton. Aku mau menjadi pelaku firman, aku mau menolong mereka, aku mau menjadi berkat mereka, aku menjadi saluran berkat mereka, aku menjadi terang dan garam buat mereka. Aku nggak mau jadi penonton. Kekristenan nggak mau jadi penonton. Kita menjadi pelaku firman. Ya, ya. Amen. Akhirnya, pandemik ini kemarin saya juga bagikan masker gratis, cuimi gratis, apa semua kita keliling sampai membagikan ada berkat uang ke hamba-hamba Tuhan di pedalaman, yang di desa-desa di pedalaman, berkat walaupun sedikit, pokoknya hati saya itu disuruh Tuhan itu mau, dan akhirnya terbagi, terrealisasi. Nah, saya ngomong, ayo tetap ibadah, tapi kita jaga standar protokol kesehatan dan kita tetap pakai masker. Nah, ini pandemik ini memang tidak bahaya, tapi bahaya dengan cara MERS. Saya punya tamu dulu, MERS ya. Saya punya tamu dulu. Pak Haji ini berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Ini teman, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Rumahnya hampir dijual, mobilnya dijual, habis tidak sembuh-sembuh. Dia ketemu teman saya, terus dia ngomongin, kamu datang aja ke Pak Khairul Anwar. Dia mau berdoa buat kamu. Akhirnya Pak Haji ini datang. Next lagi. Nah, Pak Haji datang minta didoain. Begitu didoain, Pak Haji, saya tidak punya obat, saya punya juru selamat, saya punya tabib, segala tabib, saya punya Yesus yang luar biasa. Sakit penyakit ini yang bisa menyembuhkan cuma Yesus Kristus. Mau percaya, mau percaya. Begitu saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next. Pak Haji itu sembuh dan bersaksi di gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya Pak. Pak Pendeta, saya pakai pakaian begini tidak apa-apa ke gereja. Saya enggak, dan Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi lihat hatimu, kan itu Pak. Ya. Amin. Nah, jadi orang Kristen saya itu tidak pernah nganggur. Next lagi. Berburu orang gila. Dipotongin, dicukurin gitu. Karena saya dijulukin edan, jadi katanya teman-teman, oh ini yang raja edan yang nyari orang edan katanya. Nah, itu. Next lagi. Ya. Next, kasih baju, didoakan. Nah, terus next lagi. Dicukurin, terus next. Nah, itu langsung saya mandikan, langsung disembuhkan Tuhan Yesus, next, dan dia sembuh ikut KKR. Boleh sekali lagi juga tepuk tangan. Kita harus menjadi terang dan garam, pesan saya dan gitu. Saya tidak pernah ngomong sama orang, kamu harus dibaptis, kamu gini, enggak. Melalui kehidupan sehari-hari saya, anak buah saya, pegawai saya, atau tetangga kanan kiri, itu minta, Mas, kamu itu dulu nakal, bejat, rusak, kok bisa kamu itu baik, gimana caranya kamu itu bisa nggak merokok, nggak main pelacur, baik, nggak kecanduan narkoba, itu karena Tuhan Yesus. Gimana itu caranya? Mandi. Untuk menghapus dosa, mandi. Untuk menyembuhkan sakit penyakit, mandi. Pokoknya saya suruh mandi semua. Next. Nah, itu pegawai-pegawai saya mandi. Next. Nah, ini teman-teman saya preman-preman. Bos, kamu itu kan nakal. Aku nakalku sama kamu tidak ada apa-apanya. Tapi kamu kok bisa berhenti seperti total seperti ini, gimana caranya? Mandi. Itu yang tinggi besar itu teman saya preman. Akhirnya mandi, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu. Next lagi. Nah, ini pegawai-pegawai saya, Pak, yang sebelah ujung sebelah kiri,
Itu orang gila juga. Itu orang gila. Gila rambutnya panjang seperti itu. Tapi begitu saya mandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dia sembuh, sekarang saya angkat menjadi anak angkat saya. Nah, itu. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Next. Nah, ini orang-orang yang mau dieksekusi mati, ini di Manokwari. Kami ditungguin tentara, ditungguin polisi, ya toh. Kalau kamu nanti mati biar masuk surga, ayo mandi bersama saya. Nah, itu saya pakai kaos. Aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kalau saya diselamatkan, udah menyelamatkan kan gitu loh. Itu dijagai Menkumham itu juga. Next lagi. Hobi saya sama Tuhan Yesus. Dijamah semua mereka. Haleluya. Next lagi, Pak. Haleluya. Nah, ini orang-orang preman-preman next lagi. Nah, orang gila dimandiin next lagi. Next. Nah, itu saya pergi ke Victoria Park, keliling ke Shenzhen, ke Cina, ke Hong Kong, ke Mako. Itu pun juga biaya sendiri melalui bakso itu. Dan jualan kaos ini. Tulisannya, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Lah itu, kita ibadahnya di tengah lapangan begitu. Makanya jadi saksi Kristus. Next lagi. Dan ini memang baju kebesaran saya, Pak Rey, maaf. Kalau saya pakai jas itu, wong deso itu kepanasan. Jadi saya itu pakai gini aja. Maaf, Pak Rey, maaf. Kalau saya jam gini, pakai gini, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kemana aja saya pakai ini. Gitu. Next lagi. Ini ayat emas saya juga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan baiklah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Jadi mumpung saya ada kesempatan, saya mau memanfaatkan kasih karunia ini, memaksimalkan kasih karunia ini. Saya tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, karena Tuhan Yesusku luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang yang saya pergumulkan ini, saya lagi bangun proyek rumah singgah, Pak. Karena apa? Gereja tidak mau nampung penjahat-penjahat, Pak. Ya, penjahat tidak mau dinampung, terus lesbi, pelacur, mereka tidak mau terima. Jadi saya yang mau terima karena apa? Saya pernah jadi pelacur, saya pernah jadi penjahat, saya pernah jadi ya. Kan saya terima. Jadi istri saya melukin, didoakan sama istri. Jadi istri itu mbok aneh penjahat, ibu-ibu aneh mamanya penjahat. Tapi penjahat yang sudah diubahkan, mereka sudah terima Yesus. Yang belum ya tidak apa, itu proyek saya. Nah, dengan modal 100.000 rupiah bisa seperti ini kan sudah untung loh. Jadi kalau mati itu keuntungan buat saya. Ya. Bisa meninggalkan ini semua, ya toh? Begitu. Ya, Pak. Ya nanti saya berharap hamba Tuhan nanti hamba Tuhan atau siapapun yang nanti mau bergabung untuk join bakso silakan gratis, nggak franchise. Kalau orang lain franchise 150 juta, kalau hamba Tuhan nggak usah bayar. Cuman beli produknya aja. Ya toh? Ya. Amin. Kalau mau nabur ya silakan. Ya kan gitu toh, Pak? Ya. Ya, betul, Pak, betul. Nah, gitu. Kalau orang menabur kan pasti menuai toh. Ya ini, betul, itu Pak. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat, memberkati Anda semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, luar biasa. Amin. Dan kalau boleh, ya. Pak, iya, dan itu. Tapi kan ada satu lagi nanti apa pertanyaan itu yang video saya yang banyak orang tanya, Pak, yang di Nusa Kambangan itu. Iya. Waktu saya itu pelayanan pulang Pak, dari Kalimantan. Ya. Iya, Pak. Kita putarkan ya, Pak. Jadi Bapak bisa kita putarkan videonya, Pak ya. Jadi Bapak bisa sekalian saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja ya. Ini sebelumnya saya bersaksi dulu. Saya pulang KKN dari Kalimantan. Saya nonton TV. Pas saya setel TV One, di situ ada sekilas info, ya kan? Saya baca dan di situ ada tulisan 9 terpidana Balinen bandar narkoba nanti malam jam 12 dieksekusi mati.
TV saya tumpangi tangan. Bapak, aku menumpangkan tangan ini ke Bapak. Bapak, ini anak-anakmu Bapak, yang sudah melayani Engkau Tuhan di penjara Tuhan. Mereka bukan bandar Tuhan, mereka cuma kurir Tuhan. Kenapa mereka dieksekusi mati Tuhan? Tuhan, Kau telah menyelamatkan aku ini bandar narkoba, aku yang bejat, Engkau saja Kau selamatkan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan aku, selamatkan mereka Bapak. Saya tumpangi tangan TV itu. Salam nama Tuhan Yesus. Amin. Di telinga saya audible. Khairul, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku mau menyatakan mujizatku dan kemuliaanku di sana. Nanti malam Mary Jane katakan tidak jadi dieksekusi mati. Saya jam 3 sore berangkat naik mobil sampai sana. Akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya dan menyatakan kemuliaannya di sana. Video. Iya, luar biasa kesaksian dari Pak Khairul Anwar ketika dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan saat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang beliau menjadi pendeta dan pemberita Injil. Luar biasa kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya teman-teman yang terkasih, ada firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita semua. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan kita terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.